semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Desi Ayu Pertiwi. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 2 ruang 1. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai bilangan bulat. Namun sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya awali dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, teman-teman sekalian, kalian udah ada yang tahu nggak apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu ialah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif, 0, dan bilangan lawannya bilangan bulat negatif. Nah, untuk penulisan bilangan bulat diperlukan adanya garis bilangan seperti di depan ini. Garis bilangan dibuat sejajar dengan tanda panah pada ujung kiri dan ujung kanan yang menandakan bahwa bilangan tersebut masih bisa bertambah nilainya dan tidak ditentukan. Kemudian 0 dibuat di tengah-tengah, bilangan positif dibuat di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif dibuat di sebelah kiri 0. Untuk penulisan bilangan bulat positif itu ditulis sama dengan bilangan asli seperti di depan ini. Kemudian untuk bilangan bulat negatif diberikan tanda miring atau kurang di depan bilangan yang menunjukkan bilangan tersebut merupakan bilangan negatif. Nah, untuk membaca bilangan bulat ditambahkan kata positif untuk bilangan bulat positif, ditambahkan kata negatif untuk bilangan bulat negatif. Sebagai contoh, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya. Kemudian, sedangkan bilangan bulat negatif dibaca negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian, pada garis bilangan ini terdapat dua ketentuan. Apabila bilangan semakin ke kanan, maka semakin besar nilainya. Sebaliknya, apabila bilangan semakin ke kiri, maka semakin kecil nilainya. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Kita ambil contoh. Terdapat dua bilangan bulat, yakni negatif 5 dan positif 3. Sekarang, kita lihat di manakah letak bilangan negatif 5. Ternyata negatif 5 terletak di ujung sebelah kiri. Kemudian, bagaimana dengan positif 3? Ternyata positif 3 terletak di sebelah kanan. Merujuk pada ketentuan tadi, bilangan yang mengarah ke kanan itu nilainya lebih besar. Maka positif 3 nilainya lebih besar daripada negatif 5. Kita tulis negatif 5 nilainya lebih kecil dari positif 3. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat tersebut? Bilangan bulat bisa diurutkan dari yang terkecil maupun yang terbesar. Sebagai contoh, nah di depan ini terdapat bilangan negatif 5, 0, positif 1, negatif 3, dan juga positif 3. Kemudian, ada petunjuk. Urutkanlah bilangan tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka, kembali kita lihat di garis bilangan, manakah bilangan yang lebih kiri ujungnya yang menandakan bilangan tersebut lebih kecil nilainya. Kita lihat, ternyata 5 lah yang negatif 5 lah yang lebih kecil nilainya. Maka dari itu kita tulis negatif 5. Kemudian ternyata setelah negatif 5, negatif 3 lah yang nilainya lebih besar daripada negatif 5. Kita tulis negatif 3, kemudian 0, 1, dan positif 3. Maka itu dia urutan bilangan bulat negatif dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, apabila dikatakan urutkanlah dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka tinggal dibalik saja. Negatif positif 3, positif 1, 0,
bagaimana cara mengoperasikan bilangan bulat? Nah, untuk mengoperasikan bilangan bulat, di sini kita memiliki lagu untuk memudahkan kita bagaimana mengoperasikan bilangan bulat tersebut. Namanya Mr. Bilbul. Ini dia liriknya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Yang pertama, oh Bilbul, Bilbul, Mr. Bilabul, Bilabul, bilangan bulat, penjumlahan ayo kita maju, pengurangan yo ayo kita mundur, tandanya yang sejenis dilanjutkan, tandanya yang beda balik badan, ayo kawan ayo semua, mari kita belajar bilangan bulat. Itu dia tadi lagunya. Pada lagu ini kita menemukan 4 kunci bagaimana cara mengoperasikan bilangan bulat. Yang pertama, jika menemukan penjumlahan, ayo kita maju. Jika pengurangan, ayo kita mundur. Tandanya yang sejenis, maka dilanjutkan. Tandanya yang beda, balik badan. Nah, bagaimana? Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, sebagai contoh, di sini kita memiliki positif 3 ditambah dengan positif 5. Berapakah hasilnya? Pertama, kita lihat. Di sini ada tanda plus yang menandakan penjumlahan. Pada lagu Mr. Bilbul tadi, apabila penjumlahan, maka kita berjalan maju. Nah, ternyata positif 3 dengan positif 5 itu merupakan bilangan yang sejenis. Maka apabila bilangannya sejenis, maka dilanjutkan. Kita tulis saja. Untuk memudahkan, kita gunakan bantuan menggunakan Mr. Bilbul. Pertama, kita tempatkan Mr. Bilbul di angka 0. Kemudian, kemana arahnya Mr. Bilbul? Seperti yang kita lihat, Mr. Bilbul menuju ke angka positif 3. Kemudian, Mr. Bilbul disuruh maju dan dilanjutkan. Berarti Mr. Bilbul maju sebanyak 5 kali dari bilangan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata Mr. Bilbul berada di positif 8. Maka itu dia jawabannya, positif 8. Kita tulis. Nah, sampai di sini sudah paham? Bagaimana kalau kita tambahkan satu contoh lagi? Yakni negatif 2 ditambah positif 4. Nah, bisa kita lihat negatif 2 dengan positif 4 merupakan bilangan yang tak sejenis. Kembali ke lagu Mr. Bilbul tadi, kita lihat tandanya. Ini plus menunjukkan penjumlahan, maka nanti Mr. Bilbul jalan maju. Kemudian, apabila tak sejenis, maka balik badan. Kita tulis dulu ya. Kita posisikan Mr. Bilbul kembali di angka 0. Kemudian kita arahkan Mr. Bilbul ke bilangan yang pertama, yaitu negatif 2. Kemudian karena bilangannya tidak sama, maka Mr. Bilbul balik badan. Karena tadi arahnya menuju ke kiri, kita balik badan menuju ke kanan. Kemudian maju sebanyak 4 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata Mr. Bilbul sampai di angka positif 2. Nah, itu dia jawabannya, positif 2. Kita tulis positif 2. Nah, sampai sana sudah paham? Atau mungkin satu contoh lagi.
kembali merujuk kepada lagu Mr. Bilbul, ternyata di sini angkanya pengurangan. Maka di lagu Mr. Bilbul, apabila menemukan pengurangan, kita jalan mundur. Kita tulis saja ya. Nah, karena bilangan negatif 2 dengan negatif 3 merupakan bilangan yang sejenis, maka rumusnya dilanjutkan. Karena tandanya pengurangan, maka berjalan mundur. Seperti biasa, kita arahkan Mr. Bilbul pada angka 0 terlebih dahulu. Kemudian, bilangan yang pertama negatif 2, kita bawa Mr. Bilbul ke negatif 2. Kemudian, ternyata pengurangan kuncinya adalah mundur. Maka Mr. Bilbul dari arah kiri mundur ke kanan sebanyak 3 kali. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ternyata Mr. Bilbul sampai di positif 1. Maka itu dia jawabannya, positif 1. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, bilangan bulat positif, dan bilangan lawannya, bilangan bulat negatif, serta 0. Kemudian, pada bilangan bulat, di garis bilangan terdapat 2 ketentuan. Semakin ke kanan arah bilangan tersebut, maka semakin besar nilainya. Sebaliknya, semakin kiri bilangan tersebut, semakin kecil nilainya. Untuk mengoperasikan bilangan bulat, kita menggunakan metode lagu Mr. Bilbul, di mana terdapat 4 kunci. Apabila menemukan penjumlahan, kita jalan maju. Apabila menemukan pengurangan, kita jalan mundur. Apabila bilangan tersebut sejenis, dilanjutkan. Dan apabila bilangan tersebut tak sejenis, putar balik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Karena tadi kita mengawali dengan berdoa, maka kali ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri dengan Naturang Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.